nama Tuhan, Shalom saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Pada saat hari ini saya akan menyampaikan kebenaran renungan firman Tuhan. Untuk itu sebelum kita mendengarkan renungan sebagian dari firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur pada hari ini kami boleh diberikan kesehatan, kami boleh diberikan kekuatan. Itu semua karena kasih dan anugerah-Mu tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kami mau duduk diam, duduk manis, mendengarkan berita kabar Injil-Mu. Kiranya Tuhan, kami diberikan hati yang penuh dengan ucapan syukur, hati yang penuh dengan ucapan sukacita, sehingga firman-Mu ini masuk di dalam hati, pikiran kami tidak menjadi sia-sia, tetapi kami boleh menjadi pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Langsung saja saya akan menyampaikan renungan kebenaran firman Tuhan. Saya mengambil tema yaitu hidup berhasil adalah rencana Tuhan. Langsung saja kita buka ayat Alkitab kita di dalam Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua. Ayub pasal yang ke-42 ayat yang kedua, demikianlah firman Tuhan. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Amin. Puji nama Tuhan. Dikatakan bahwa aku tahu bahwa Engkau, Tuhan, sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kita tahu bahwa tidak ada seorang pun yang mau menjadi orang yang gagal dan terpuruk, melainkan menjadi orang-orang yang berhasil, yang sukses di dalam segala hal. Mungkinkah? Saya katakan mungkin, karena hidup yang berhasil dan diberkati adalah rancangan dan rencana Tuhan bagi umat-umatnya yang mengandalkan Tuhan. Memang saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, untuk berhasil tidak semudah yang kita pikirkan, tidak semudah membalikan telapak tangan. Tetapi saya yakin dan percaya sebelum kita berhasil, kita pasti menghadapi berbagai macam rintangan, berbagai macam persoalan yang ada. Banyak contoh tokoh besar di dalam Alkitab yang mungkin mengalami penggenapan janji Tuhan dan diberkati harus mengalami proses demi proses lebih dahulu. Sebagai contoh, kita tahu dalam kisah Ayub adalah seorang yang berhasil, bahkan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Sebagai orang yang berhasil bukan berarti Ayub tidak pernah gagal di dalam hidupnya. Tuhan menguji Ayub lewat setiap persoalan hidupnya, sehingga Ayub pun harus mengalami kegagalan demi kegagalan, penderitaan, bahkan keterpurukan yang ada. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, apa Ayub menyerah dan putus asa terhadap situasi buruk yang Ayub hadapi? Ayub tidak pernah menyerah terhadap situasi yang Ayub hadapi. Ia tetap bangkit dan mengarahkan pandangannya kepada Tuhan Yesus. Ayub bersyukur kepada Tuhan. Dia selalu mengucapkan syukur kepada Tuhan di dalam setiap situasinya, sehingga Ayub tidak pernah menyerah. Bahkan saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, di tengah keterpurukannya, Ayub masih bisa berkata di dalam Ayub 1 ayat 21, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan,
Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima yang buruk? Dalam semuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Dengan bibirnya Ayub tetap mengatakan terpujilah nama Tuhan. Ayub tetap mengutarakan ucapan syukurnya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, gagal bukan akhir dari segalanya. Tetaplah ucapkan syukur seperti Ayub, karena kegagalan bukan rencana Tuhan. Walau terkadang Tuhan izinkan kegagalan itu terjadi supaya kita tidak mengalami kesombongan, supaya kita belajar bergantung kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, kegagalan juga mengingatkan kita untuk kita introspeksi diri. Mungkin selama ini kita mengandalkan kekuatan sendiri, mungkin selama ini kita melupakan Tuhan. Kita tidak melibatkan Tuhan dalam setiap rencana kita. Kita keluar dari jalurnya Tuhan. Kadang kita diizinkan gagal supaya kita tidak sombong dan mengajarkan kita untuk berharap dan bergantung kepada Tuhan di dalam segala hal. Nah, puji nama Tuhan, lewat renungan firman Tuhan pada malam hari ini, di tengah proses yang ada, Ayub tidak keluar dari jalan Tuhan. Ayub tidak melupakan Tuhan, dan hidupnya tetap melekat di dalam Tuhan. Dan janji Tuhan itu ya dan amin. Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, Tuhan memberkati kehidupan Ayub. Saya yakin dan percaya ketika kita berada di rencana Tuhan, ketika kita mengandalkan kehidupan kita di dalam tangan Tuhan, Tuhan yang akan memberkati kita berlipat-lipat kali ganda. Tuhan yang akan membuat hidup kita berhasil. Pasti tidak ada satupun rencana yang gagal di dalam tangan Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan sampai di sini. Firman Tuhan tidak saya panjangkan. Nah, untuk itu sebelum kita mengakhiri renungan firman Tuhan pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, pada saat hari ini kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kiranya lewat renungan firman Tuhan pada hari ini mengajarkan kami untuk kami selalu berada di dalam rencanamu. Kami tidak mengandalkan kekuatan sendiri, tetapi kami menyerahkan setiap rencana kami, setiap apapun yang kami lakukan ke dalam tangan-Mu, karena tidak ada satupun rencanamu yang gagal. Untuk itu Bapa, kami mau tetap selalu bersyukur di dalam Engkau. Kami mau libatkan Engkau di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga ya Tuhan bersyukur bahwa Engkau senantiasa memberkati, bahkan melindungi kami umat-umat-Mu, jagai kami senantiasa sehingga kami selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, aktivitas-aktivitas yang kami lakukan juga Tuhan, kiranya Engkau yang buat berhasil. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan segala kehidupan kami di dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Kiranya damai sejahtera dan kasih Tuhan tetap tersedia bagi kita semua. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.